Ya, kali ini kita akan bahas mengenai pengolahan hasil pengukuran menggunakan statistik ya, dengan bantuan Excel di sini. Kita bisa lihat di kolom yang pertama ada nomor ya, 1 sampai 10 itu menggambarkan variasi data. Kemudian kolom kedua yaitu data act itu ya, tulisannya act itu actual. Itu merupakan nilai hasil pengukuran yang benar. Nah, nilai hasil pengukuran yang benar ini itu didapatkan dari pengukuran menggunakan alat yang terkalibrasi ya. Nah, karena alatnya terkalibrasi, maka nilai hasil pengukurannya dianggap benar. Kemudian kolom ketiga hingga terakhir itu menunjukkan nilai hasil pengukuran menggunakan alat yang dicek gitu ya, kebenarannya dicek, tingkat akurasinya, tingkat presisinya gitu ya. Karena memang belum diketahui apakah alat tersebut memiliki akurasi yang baik atau tidak, memiliki tingkat presisi yang baik atau tidak. Itu kira-kira. Pengukuran dilakukan secara berulang ya, di mana pengulangan pengukuran ini ditandai dengan percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, dan seterusnya. Dan pengulangan ini dilakukan untuk semua kondisi data aktual ya. Data aktualnya ini beda-beda, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Yang perbedaan tadi menandakan variasi data. Perbedaan data aktual itu muncul karena kondisi benda yang diukur juga berbeda-beda. Di sini kita bisa lihat ada satu set data untuk kondisi 2, satu set data kondisi 4, 6, dan seterusnya. Masing-masing set data tadi akan dicek berapa nilai rata-rata datanya, kemudian juga akan dicek berapa nilai standar deviasi dan RSD-nya ya. Nantinya nilai RSD dengan standar deviasi akan memberikan gambaran tingkat presisi dari alat ukur tersebut untuk beberapa kondisi pengukuran data. Nah, kemudian kita akan hitung rata-rata ya, nilai rata-rata dari percobaan pertama hingga percobaan kelima untuk seluruh kondisi data aktual menggunakan fitur average ya. Di sini kita blok saja datanya mulai dari D5 hingga H5, kemudian kita kopikan ke bawah gitu ya. Lalu di sebelah kanannya kita akan isi dengan standar deviasi, kita simbolkan di sini S, di mana kita akan gunakan juga fitur stdef ya dari Excel. Caranya tinggal diblok juga datanya mulai dari D5 hingga H5. Lalu kita kopikan ke bawah hingga variasi data ke 10. Nah, di sini kita bisa lihat nilai standar deviasi untuk seluruh variasi data sudah didapatkan, di mana rumus dari standar deviasinya Anda bisa lihat di bagian bawah ini. Ya. Seperti itu. Nah, untuk RSD kita akan gunakan rumus manual karena memang di Excel nggak ada. Jadi rumus RSD ini adalah standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Nah, ini kita munculkan dalam format persen ya. Jadi kita udah dapatkan nilai RSD-nya untuk seluruh variasi data. Ini kita kotakin dulu supaya rapi. Jadi kita sudah hitung nilai RSD dan standar deviasi untuk masing-masing variasi data. Di sini kategori perhitungan standar deviasinya adalah individual ya. Bagaimana kalau kita ingin lihat dari seluruh pengambilan data tadi, kondisi pengambilan data ya, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya.
alat ukur ini memiliki RSD berapa secara keseluruhan. Nah, perhitungannya menggunakan sistem PULT ya. PULT ini menganggap bahwa seluruh variasi data itu dijadikan satu, seperti itu. Untuk perhitungan yang PULT, kita harus menghitung dulu N-1 atau degree of freedom-nya. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung N-1 dikali dengan standar deviasi kuadrat dari seluruh datanya. Kita akan coba hitung di sini menggunakan formula di Excel ya. Jadi N-1 itu adalah jumlah data dikurangi 1. Jumlah datanya bisa kita hitung menggunakan fitur count, di mana data yang kita blok adalah data dari D5 hingga H5. Kemudian dikurangi 1. Nah, kalau sudah selesai baru kita coba buat yang N1 dikali dengan S kuadrat ya. Nah, begini kira-kira, baru kita kopikan seluruhnya ke bagian bawah. Nah, setelah kita punya dua data ini, baru kita hitung RSD PULT-nya ya, atau standar deviasi PULT, Yang kita hitung adalah standar deviasi PULT, di mana N-1 jumlahnya nanti akan membagi jumlah N-1 dikali S kuadrat, kemudian nanti diakarkan. Jadi kita tinggal hitung di sini ya, karena kita udah punya N-1 dengan N-1 dikali S kuadrat, maka kita coba buat di sini S yang PULT ya, standar deviasi yang PULT adalah akar ya, SQRT dari jumlah, jumlahnya jumlah N-1 dikali S kuadrat ini, mulai dari M5 hingga M14, kemudian dibagi dengan jumlah dari N-1, yaitu L5 hingga L14. Nah, ini adalah nilai standar deviasi PULT-nya. Gitu kira-kira. Ini hasilnya untuk pengaturan angka penting di belakang komanya atau angka desimal di belakang komanya, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Kita coba atur 3 angka desimal di belakang koma saja. Oke, selanjutnya kita hitung RSD PULT. RSD PULT kita butuh N-1 dengan N-1 dikali RSD kuadrat. Jadi kita buat lagi kolom di sebelah kanan, yaitu N-1 gitu ya, dikali RSD kuadrat ya. N-1 nya kita sudah punya di L5, kemudian dikali dengan RSD yang ada di K5 dikuadratkan. Nah, ini kita ubah ya nilai signifikan digitnya kalau mau, tapi kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Nah, untuk RSD PULT-nya bisa kita hitung menggunakan rumus yang sama, yaitu akar dari jumlah N-1 dikali RSD kuadrat, yaitu N5 hingga N14, dibagi dengan jumlah dari N-1, yaitu L5 hingga L14. Di sini ya. Nah, nilai RSD-nya sudah kita dapatkan, kita ubah dia menjadi percentage ya, atau persen. Nah, kita sudah dapatkan nilai RSD-nya adalah 4,16. Jadi nilai relative standard deviation untuk keseluruhan data ini ya yang didapatkan dari alat ukur tersebut sebesar 4,16. Nah, kita coba rapikan aja dulu. Ini data untuk PULT ya, yang S-nya kita pindahkan ke sini, kemudian RSD PULT-nya kita pindahkan. Ini kita hapus. Itu kira-kira gambaran mengenai perhitungan RSD dan standard deviation, di mana nilai RSD dan standard deviation menggambarkan tingkat presisi dari alat yang ada. Nah, selain itu kita juga bisa nambahkan minimum dan maksimum range ya,
rentang minimum dan maksimum dari standar deviasi seluruh kondisi pengukuran menggunakan menggunakan fungsi min dan max ya. Begitu pula dengan RSD juga kita bisa pakai min dan max-nya supaya lebih terlihat bahwa pada saat pengukuran dengan kondisi yang berbeda-beda, rentang nilai RSD-nya berkisar mulai dari 1,41% hingga 6,41, di mana nilai RSD pooled-nya, RSD secara keseluruhannya adalah 4,16. Nah, jika kita bandingkan dengan alat ukur lain yang memiliki RSD lebih kecil, maka alat ukur ini tergolong kategorinya kurang presisi. Tapi jika kita bandingkan dengan alat ukur lain yang memiliki RSD lebih besar, maka alat yang ini memiliki tingkat presisi yang lebih baik. Nah, selanjutnya untuk akurasi kita bisa gunakan perhitungan error ya. Perhitungan error ini adalah average eksperimen dikurangi dengan valid value, di mana average eksperimen itu adalah hasil rata-rata data percobaan 1 hingga 5, kemudian valid value adalah data aktual ya. Ini ada average-nya dan ini ada data aktualnya. Jadi nilai error itu adalah average dikurangi dengan data aktual ya. I5 dikurangi dengan C5. Kemudian kita kopikan ke bawah ya. Nanti kita bisa lihat bahwa ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif. Ya, di sini. Nilai negatif di sini menandakan bahwa nilai rata-ratanya kurang dari nilai data yang benar ya. Sehingga nilainya negatif. Simpangannya negatif gitu ya. Kita kotakin dulu, kita rapihin, kemudian kita buat persen errornya. Nah, nilai persen error ini kalau dilihat dari persamaan ya, persen error adalah nilai error dibagi dengan valid value ya, dikali 100%. Berarti nilai error di sini adalah O5 dibagi dengan data aktualnya C5. Kemudian kita tidak perlu kalikan dengan 100% karena kita langsung rapihkan nanti datanya menggunakan format percentage ya. Jadi ini adalah gambaran mengenai simpangan akurasi ya, akurasi dari alat. Dan kalau kita lihat di sini kita bisa tunjukkan akurasinya menggunakan min dan max. Jadi kita bisa tunjukkan rentang ya, rentang akurasi dari alat ini. Jadi kalau kita lihat di sini rentang akurasi dari alat ini itu berkisar mulai dari minus 1,5% hingga 3% ya. Jadi simpangan yang positifnya maksimum 3%, simpangan yang negatifnya maksimum minus 1,5%. Yaitu kira-kira hasil analisis statistik ya, analisis statistik data pengukuran alat ukur tertentu gitu ya, yang kita belum tahu karakter alat ukurnya. Nah, ini hanya analisis sederhana saja. Ya, kita tulis kesimpulannya di bagian bawah bahwa standar deviasi dari pooled-nya itu sebesar 0,62 dan nilai RSD dari pooled-nya kita punya 4,16%. Ini dua parameter ini menunjukkan tingkat presisi dari alat ukurnya gitu ya. Kita tulis di bagian atasnya. Ini parameter presisinya. Presisi. Bahasa Inggrisnya kita pakai precision aja ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya accuracy itu kita bisa gunakan nilai error atau kita bisa gunakan persentase errornya. Kita pakai di sini persen errornya aja ya, 1,5
ya, hingga 3%. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga membantu.